Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, Sobat Pelatihan, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Sobat Pelatihan, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Sobat Pelatihan untuk memahami posisi Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama di Indonesia. Materi ini sangat penting karena dengan memahami posisi ini, maka kita akan bisa menempatkan diri dengan tepat dan tidak mengganggu posisi orang lain. Sobat Pelatihan yang saya hormati, mengapa materi pembangunan di bidang agama sangat penting? Karena ada dua hal. Pertama adalah karena bangsa ini adalah bangsa yang religius. Bangsa ini sudah menempatkan agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa ini telah menempatkan agama sebagai sumber nilai utama bagi kehidupan bangsa. Yang kedua, pembangunan bidang agama sangat dibutuhkan karena ini merupakan amanah dari cita-cita konstitusi kita. Sekaligus pembangunan bidang agama merupakan bagian dari nawacita atau revolusi mental dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Sobat Pelatihan yang saya hormati, pertama saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana relasi atau hubungan agama dengan negara. The founding fathers kita, Bapak pendiri bangsa kita, dulu telah melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam pembahasan, termasuk juga usaha-usaha spiritual untuk memilih mana dasar negara yang tepat bagi bangsa Indonesia yang memiliki keragaman agama, keyakinan, suku, dan seterusnya. Bangsa Indonesia tidak memilih negara ini dipisahkan antara agama dan negara. Karena kalau urusannya dipisahkan antara agama dengan negara, negara urusannya negara, negara sama sekali tidak mengurusi masalah-masalah agama, dan agama betul-betul menjadi urusan warganya atau urusan umat beragama, maka itulah yang disebut dengan negara sekuler. Di sisi yang lain, para pendiri bangsa juga tidak memilih negara teokrasi, di mana urusan negara dan urusan agama menjadi satu. Urusan negara ya urusan agama, urusan agama juga merupakan urusan negara, tidak bisa dipisahkan. Negara sekuler maupun negara teokrasi bukan merupakan pilihan yang ideal. Oleh Bapak pendiri bangsa dinyatakan seperti itu. Lalu kemudian Bapak pendiri bangsa menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia memberikan perhatian, memberikan fasilitasi kepada kehidupan seluruh umat beragama, sehingga lahirnya Kementerian Agama adalah wujud dari keseriusan negara ini di dalam rangka memberikan fasilitasi, memberikan bantuan, dan ikut mengembangkan kehidupan umat beragama yang harmonis. Sobat Pelatihan yang saya hormati, berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai betapa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat beragam. Sukunya beragam, agamanya beragam, keyakinannya beragam, bahasanya juga beragam. Keragaman bangsa ini merupakan bagian dari sejarah kebangsaan yang tidak mungkin kita lupakan. Dan oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu aspek yang sangat penting. Empat-empatnya harus ada, maka ini disebut dengan 4 pilar, karena kalau salah satunya saja tidak ada, salah satu pilarnya itu misalnya rusak, itu akan menyebabkan bangunan kebangsaan Indonesia menjadi roboh. Salah satunya tidak ada, misalnya Bhinneka Tunggal Ika-nya tidak ada, keragaman akan kita seragamkan misalnya, maka itu bisa mempengaruhi salah satu pilar bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, keragaman yang ada di Indonesia, keragaman agama, keragaman keyakinan, suku, bangsa, dan seterusnya, itu harus kita jaga, harus kita rawat. Sebab dengan kita jaga dan kita rawat, sekaligus ini merawat bangsa Indonesia dan merawat Indonesia syukur-syukur sampai kemudian hari akhir ini. Merawat keragaman, merawat kebinekaan juga sesungguhnya merupakan bagian dari upaya kita untuk mengajarkan agama kita, di mana agama kita juga telah memberitahukan kepada umatnya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita bisa saling paham. Sobat pelatihan yang saya hormati, berikutnya aspek yang perlu sobat pelatihan ketahui adalah mengenai toleransi. Toleransi bisa kita artikan sebagai keberanian kita untuk menghormati dan untuk menghargai orang yang berbeda. Toleransi adalah bagian dari nilai-nilai bangsa kita, bangsa Indonesia. Toleransi juga merupakan bagian dari ajaran agama kita. Oleh karena itu, kalau kita toleran kepada orang lain, kalau kita hidup berdampingan, rukun dan damai dengan orang lain, sesungguhnya itu merupakan bagian dari pengamalan kita kepada ajaran agama kita. Penghormatan kita kepada orang lain, penghargaan kita kepada orang yang berbeda juga merupakan bagian dari pengamalan kita kepada Pancasila sebagai dasar negara kita. Oleh karena itu, sobat pelatihan yang saya hormati, jangan ragu untuk bersikap toleran kepada orang yang berbeda, dan jangan pernah takut dikatakan kalau kita toleran berarti kita memiliki akidah yang lembek atau kita memiliki keyakinan yang rapuh, keimanan yang tidak kuat. Bukan, justru orang yang toleran adalah orang yang memiliki akidah yang kuat, dia juga memiliki keimanan yang tangguh, dan dia betul-betul melaksanakan ajaran agamanya secara otentik. Berikutnya yang ingin kami jelaskan kepada sobat pelatihan semua adalah mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas dari Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Kiai Haji Yakut Khalil Qumas, merupakan salah satu program prioritasnya, yaitu penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama secara simpel, secara sederhana, kita bisa artikan sebagai sikap atau perilaku beragama yang tidak ekstrim kiri atau tidak ekstrim kanan. Orang yang moderat secara agama berarti orang yang tidak mengamalkan agamanya secara ekstrim. Nah, ini menjadi penting. Di dalam moderasi beragama ada 4 indikator. Pertama adalah anti kekerasan. Setiap persoalan, apapun persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, tidak boleh
diselesaikan dengan kekerasan. Jalur dialog, penyelesaian secara damai, itulah yang diutamakan. Itu merupakan ciri moderasi beragama yang pertama. Yang kedua adalah toleran. Orang yang moderat adalah orang yang berani menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan agama kita. Orang yang toleran bukanlah orang yang membenarkan atau meyakini dari kebenaran agama mereka. Orang yang toleran juga tidak mencampur adukkan akidahnya atau tidak ganti-ganti agama dari satu agama ke agama yang lain. Orang yang toleran adalah orang yang berani menghargai dan mengakui keberadaan orang yang berbeda dengan agama kita. Yang ketiga, indikator moderasi beragama adalah komitmen kepada bangsa ini atau komitmen kebangsaan. Orang yang beragama tidak boleh menjadi musuh negaranya. Dimanapun dia berada, maka umat beragama itu harus setia kepada negara yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Orang yang beragama tidak boleh memusuhi negaranya. Orang yang beragama harus mencintai negaranya. Karena itulah kemudian di dalam konteks umat Islam di Indonesia dikembangkan satu doktrin misalnya kecintaan kepada bangsa dan negara itu dengan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Yang keempat, indikator dari moderasi beragama adalah ramah terhadap budaya lokal. Kita tahu bahwa setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap suku itu memiliki budayanya masing-masing. Masing-masing memiliki tradisi, memiliki kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lain. Budaya merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Budaya merupakan jati diri bangsa. Budaya setiap orang, setiap bangsa, setiap suku harus kita berani untuk menghargai dan menghormatinya. Kalau kita sedang melihat budaya lokal, maka semata-mata jangan menggunakan kacamata akidah agama kita. Karena kalau begitu kita menggunakan kacamata akidah kita untuk menilai suatu budaya, maka hampir semua budaya itu pasti salah. Maka kemudian kalau kita melihat budaya, gunakan kacamata budaya. Kalau kita mau mengukur budaya, maka gunakanlah ukuran-ukuran yang sebanding atau segelombang dengan budaya itu. Maka nanti kita akan menghargai betapa budaya itu sangat penting bagi orang-orang yang hidup di budaya tersebut. Bapak dan Ibu, sobat pelatihan yang sangat kami hormati, demikianlah materi kita hari ini tentang pembangunan di bidang agama, supaya kita tahu persis posisi kita baik sebagai ASN Kementerian Agama maupun sebagai warga negara. Pesan saya kepada Bapak dan Ibu, sobat pelatihan semua, teruslah bersemangat mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Jangan ada satupun materi dari pelatihan ini yang terlewatkan. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu sobat pelatihan selalu dalam keadaan sehat walafiat selama mengikuti pelatihan ini, tanpa ada suatu halangan apapun, selalu sukses, selalu bahagia dalam menjalankan semua tugas dan aktivitas. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Sobat Pelatihan, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua di Pelatihan Kurikulum Merdeka. Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah pada tahun 2022 ini menerapkan kurikulum merdeka secara terbatas atau piloting. Pada tahun depan, tahun 2023, kurikulum merdeka ini akan diterapkan di semua madrasah di bawah Kementerian Agama. Ada 5 panduan yang harus Bapak dan Ibu pahami dalam pelatihan ini terkait dengan kurikulum merdeka, yaitu 1. Implementasi kurikulum merdeka, kemudian 2. Pengembangan kurikulum operasional madrasah, dan ketiga, pembelajaran, penilaian dan asesmen, serta keempat, pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang kelima, pengembangan dan contoh modul ajar mata pelajaran. Bapak Ibu Sobat Pelatihan yang berbahagia, inti perubahan kurikulum sesungguhnya adalah perubahan di kelas, bukan perubahan dokumen pembelajaran. Cara mengajar harus berubah, suasana kelas harus juga berubah, dan semangat peserta pendidik juga harus berubah. Dan satu lagi, meskipun kurikulum berubah, Bapak dan Ibu harus tetap berpegang pada kekhasan madrasah, yaitu mengedepankan nilai-nilai ajaran agama. Sebagai Direktur KSKK Madrasah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan mengikuti pelatihan kurikulum merdeka ini. Keikutsertaan Bapak dan Ibu dalam pelatihan ini adalah bukti dan komitmen Bapak dan Ibu dalam memajukan madrasah. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Sobat Pelatihan. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sistem pelatihan dan pengembangan SDM di Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan Sobat Pelatihan, materi ini penting saya sampaikan karena menyangkut kebijakan Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan dalam mengembangkan SDM pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Pusdiklat merupakan salah satu upaya Kementerian Agama dalam menyiapkan SDM yang unggul. Sesuai dengan Rensra Kementerian Agama 2020-2024, kita ingin menjadikan Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Kita tidak mungkin cita-cita ini bisa diwujudkan, tidak mungkin ini bisa direalisasikan kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang profesional dan andal. Oleh karena itu, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, kita akan melakukan pelatihan kepada SDM Kementerian Agama untuk menjadi SDM yang profesional dan andal pula. Jika pendidikan diamanahkan kepada satuan pendidikan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, maka pelatihan diamanahkan kepada Pusdiklat. Sobat Pelatihan, kita harus memahami, kita harus bisa membedakan antara pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang panjang, sementara pelatihan waktunya cepat, waktunya singkat dan tidak terlalu lama. Tapi kita harus yakin bahwa pelatihan yang singkat, pelatihan yang tidak terlalu lama, ini bisa mengubah potensi yang dimiliki oleh peserta menjadi sebuah kompetensi.
kita tahu bahwa potensi, intelijensi ini butuh persistensi, butuh ketekunan, butuh pelatihan. Dan persistensi inilah yang akan membangun sebuah kompetensi. Kompetensi akan mensupport, akan mendukung satu performance, dan performance yang akan menimbulkan confidence. Jadi kalau kita ingin percaya diri, pastikan penampilan diri kita harus hebat. Kalau kita ingin penampilan diri harus hebat, pastikan kita harus memiliki kompetensi. Dan kalau kita ingin memiliki kompetensi, satu-satunya jalan kita harus melatih potensi dan intelijensi kita secara tekun, secara persistensi. Dalam rangka mewujudkan atau mengekspresikan potensi menjadi kompetensi, Pusdiklat memfasilitasi berbagai pelatihan untuk para pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga fungsional keagamaan lainnya. Demikian di antara kebijakan Pusdiklat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan andal di Kementerian Agama melalui berbagai pelatihan. Pesan saya, teruslah bersemangat untuk mengikuti pelatihan dan teruslah berusaha untuk menjadi orang-orang pembelajar. Yang hebat itu bukan karena banyak gelar akademiknya dan tinggi jenjang pendidikannya. Kalau mereka berhenti belajar, pasti mereka menjadi orang-orang yang tertinggal. Dan sekali lagi, yang hebat adalah mereka yang terus belajar. Dan saya berharap jangan sampai ada satupun materi pelatihan yang terlewatkan. Semoga sobat pelatihan selalu bahagia dalam mengikuti pelatihan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.